Ya, Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today di edisi hari Selasa 8 September 2020 dan kali ini juga disiarkan oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini mengawali dalam Breaking News Update COVID-19, kita akan bergabung bersama dengan Billy Patopoy dari Sidoarjo, Suara Sidoarjo. 47 warga binaan Lapas Porong dikembalikan ke Blok Hunian usai karantina COVID-19. Billy, silakan. Baik Atika dan sahabat pendengar Jawa Timur, sebanyak 47 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya Porong saat ini sudah dikembalikan ke Blok Hunian setelah menjalani karantina yang sebelumnya dikonfirmasi terpapar COVID-19. Seperti disampaikan Gun Gunawan, Kalapas Kelas 1 Surabaya saat dikonfirmasi pada Senin sore kemarin, penanganan pasien COVID-19 di Lapas Surabaya ini menunjukkan perkembangan yang positif karena selama 2 pekan tidak menunjukkan gejala fisik yang disebabkan oleh COVID-19 dan sudah dikembalikan ke Blok Hunian terhitung pada Senin kemarin. Warga binaan ini dipindahkan dari Blok G yang merupakan blok khusus isolasi pasien COVID-19. Gun juga menjelaskan, kebijakan mengembalikan WBB ke Blok Hunian ini sudah sesuai dengan standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu pasien tidak menunjukkan gejala fisik selama 10 hari dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Meski sudah dinyatakan sembuh, Gun juga berpesan kepada warga binaan yang kembali ke blok untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta menjadi agen lain bagi WBB agar bisa menerapkan himbauan dari dokter dan juga pihak lapas. Sebelumnya ada 47 napi yang kembali ke Blok Hunian dengan rincian sebanyak 42 napi diisolasi di lapas Blok G dan 5 napi yang dirawat di rumah sakit telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Di Lapas Kelas 1 Surabaya juga sudah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan dan menggunakan mobil pemadam kebakaran serta drone. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga terus dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke lingkungan Lapas Kelas 1 Surabaya. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke Atika di studio. Baik, terima kasih Billy Patopoy. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Pamekasan bersama Dea Maunda dari Ralita FM Pamekasan. Kabupaten Pamekasan bertambah 1 lagi orang sembuh, 2 orang dikonfirmasi positif, dan 1 orang meninggal dunia terinfeksi COVID-19. Dea, silahkan. Baik Atika, terima kasih. Kabupaten Pamekasan bertambah lagi 1 orang pasien dikonfirmasi sembuh, 2 orang dikonfirmasi positif, dan 1 orang pasien positif COVID-19 meninggal dunia. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan 1 orang pasien COVID-19 yang terkonfirmasi sembuh berinisial E berusia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, asal Kecamatan Pademaung. Selain ada pasien yang sembuh, Sigit menambahkan ada 2 warga Pamekasan yang dikonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya berinisial M usia 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal Kecamatan Pamekasan, dan inisial T usia 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal Kecamatan Pamekasan. Dan 1 orang pasien positif yang meninggal berinisial N dengan usia 39 tahun, jenis kelamin perempuan, asal Kecamatan Pamekasan. Sebagai informasi, tambahan jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 831 orang, di antaranya sedang dalam pengawasan 21 orang, selesai pengawasan 763 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 298 orang, di antaranya sedang dirawat 21 orang, telah sembuh sebanyak 248 orang, dan pasien meninggal sebanyak 29 orang. Demikian saya Dea Maudi, Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Oke, terima kasih Dea untuk laporannya, dan sahabat, kita juga akan update kabar dari Nganjuk bersama Agustin Merdikawati dari Ersal FM Nganjuk. Dalam 1 hari ada 11 orang dinyatakan sembuh.
Agustin silakan. Terima kasih untuk Atika. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berkejaran dengan jumlah pasien yang sembuh. Jika Minggu 6 September 2020 ada penambahan belasan pasien kemarin, giliran ada 11 pasien yang diperbolehkan pulang setelah dinyatakan pulih. Dengan kesembuhan 11 pasien kemarin, total pasien yang terbebas dari COVID-19 mencapai 245 orang. Yang paling banyak pasien sembuh dari pasien isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit darurat Empu Sendok. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Dr. Hendrianto mengatakan, 8 dari 11 pasien sembuh merupakan pasien isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit darurat Empu Sendok, yakni 8 orang tidak menunjukkan gejala atau keluhan medis saat dideteksi positif COVID-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi selama 14 hari. 4 pasien yang dirawat di Empu Sendok semuanya berasal dari Kertosono, yakni laki-laki berusia 32 tahun serta 3 perempuan masing-masing berusia 24 tahun, 38 tahun, dan 64 tahun. Keempatnya masih ada hubungan keluarga. Selanjutnya 4 pasien yang menjalani isolasi mandiri yang sudah sembuh adalah perempuan berusia 56 tahun asal Kertosono, perempuan berusia 51 tahun asal Tanjung Anom, serta 2 perempuan asal Ngeronggot masing-masing berusia 56 tahun dan 3 tahun. Adapun 2 pasien sembuh yang sebelumnya dirawat di rumah sakit adalah laki-laki berusia 68 tahun dan perempuan berusia 21 tahun asal Tanjung Anom. Sebelumnya mereka dirawat di rumah sakit Kertosono. Terakhir, laki-laki berusia 58 tahun asal Rejoso yang dirawat di RSUD Nganjuk. Sementara itu, selain 11 pasien yang sembuh, kemarin kembali ada penambahan 7 pasien positif baru. Mereka yang baru masuk data tambahan konfirmasi langsung menjalani isolasi mandiri dan perawatan. Mereka adalah perempuan berusia 25 tahun asal Nganjuk, laki-laki berusia 28 tahun asal Sukomoro, kemudian perempuan berusia 42 tahun asal Bagor, laki-laki berusia 55 tahun asal Gondang, ada pula perempuan berusia 47 tahun asal Kertosono, serta laki-laki berusia 51 tahun asal Kertosono. Tidak hanya 2 kategori tersebut, Hendri mengatakan, kemarin juga ada 1 pasien positif corona yang meninggal dunia, yakni perempuan berusia 60 tahun asal Ngeronggot. Pasien sempat dibawa rumah sakit Muhammadiyah di Kota Kediri dan meninggal pada hari Minggu 6 September 2020 dan baru terdata masuk pasien terkonfirmasi atau konfirmasi 340. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Agustin untuk laporannya dan sahabat. Kita juga akan update kabar dari Gresik. Kali ini kita akan bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Wisata budaya boleh digelar, Disparbud Gresik himbau untuk tegakkan protokol kesehatan. Kevin, silakan. Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Di era new normal, sektor pariwisata dibuka untuk mendukung perekonomian Indonesia, termasuk lewat wisata budaya. Yayu selaku Kepala Bidang Kebudayaan mengatakan bahwa masyarakat boleh menggelar budaya yang sudah ada dengan mematuhi protokol kesehatan. Bukan tidak boleh, sekali lagi, bukan tidak boleh, karena peraturan Bupati membolehkan dilaksanakan itu dengan, tadi yang saya maksudkan, dengan ketentuan penyelenggara harus memenuhi pedoman protokol kesehatan sesuai dengan Perbuk nomor 22 yang turunannya itu adalah keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sesuai dengan Perbuk nomor 22 tahun 2020 terkait masa transisi menuju new normal, diharapkan masyarakat bisa lebih patuh dengan protokol kesehatan agar tidak menambah klaster baru di Kabupaten Gresik. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 2.798 orang dengan detail 349 orang diisolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Kemudian kesembuhan mencapai 2.273 orang. Meninggal sebanyak 176 orang. Untuk kasus suspek berada di angka 31 kasus, kemudian untuk probable sebanyak 19 kasus. Saya Kevin Chandra melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kevin dan sahabat, kita kali ini bergabung bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kembali tambah 4 pasien sembuh dan tidak ada kasus konfirmasi di Kota Madiun. Kiki, silakan untuk informasi selengkapnya.
Sahabat Jatim News Today, ada tambahan 4 kasus sembuh COVID-19 di Kota Madiun. Kasus sembuh ini datang dari nomor 82, 83, 84, dan 86. Sehingga total kasus sembuh di Kota Madiun berjumlah 70 orang. Dan dari data terbaru, tidak ada tambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang terjadi di Kota Madiun. Kasus sembuh nomor 82 berinisial IA, 33 tahun, berjenis kelamin perempuan. Sedang kasus sembuh nomor 83 anak-anak berusia 9 tahun berinisial MAN. Keduanya warga Kelurahan Tawangrejo. IA dan MAN merupakan kontak erat kasus nomor 64. Keduanya terkonfirmasi COVID-19 pada 2 September lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus nomor 64 merupakan warga Kelurahan Tawangrejo dan terkonfirmasi COVID-19 24 Agustus lalu. Kasus nomor 64 merupakan kontak kasus dari nomor 39 dan 43. Kemudian sahabat, kasus sembuh nomor 84 berinisial HR 20 tahun berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Rejomulyo yang merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 69. HR terkonfirmasi COVID-19 pada 2 September lalu. Kasus konfirmasi nomor 69 dari screening rapid test massal yang dilaksanakan perusahaan tempatnya bekerja. Nomor 69 terkonfirmasi positif COVID-19 26 Agustus lalu. Sedangkan kasus sembuh nomor 86 berinisial FPS 28 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Madiun Lor. FPS sejatinya warga Sidoarjo yang bekerja di salah satu perusahaan di Kota Madiun. Kasus nomor 86 ini melakukan perjalanan ke Sidoarjo seminggu sekali. Kasus mengemuka dari rapid test massal di perusahaan tempatnya bekerja. Rapid test massal dilakukan menyusul adanya kasus konfirmasi di tempatnya bekerja tersebut. FPS terkonfirmasi COVID-19 3 September lalu. Sementara itu dari data dashboard madiunkota.go.id, kasus konfirmasi di Kota Madiun mencapai 91 orang. 70 orang sembuh, 15 orang masih dalam perawatan, 3 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Terima kasih Kiki, dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowo Pati FM Bojonegoro. Cegah sebaran COVID-19, gerakan pakai masker di Bojonegoro terus digaungkan. Iwan silakan. Ya sahabat, gerakan pakai masker terus digaungkan dalam rangka memutus mata rantai sebaran virus corona di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya oleh Bintara Pembina Desa atau Babinsa dari Koramil Kedungadem yang melaksanakan imbauan sekaligus mengingatkan masyarakat di wilayah binaan untuk mematuhi disiplin protokol kesehatan. Peltu Lasuri Koramil Kedungadem menuturkan, selain himbauan tentang disiplin protokol kesehatan, para Babinsa juga membagikan ratusan masker gratis kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dia menambahkan, pembagian masker secara gratis dilakukan sebagai wujud kepedulian TNI kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya preventif dalam melindungi diri agar aman dari sebaran virus corona. Dengan harapan agar masyarakat senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik, menjaga jarak interaksi, serta membiasakan selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, baik sebelum maupun setelah beraktivitas. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malowo Pati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terima kasih Iwan, dan terakhir sahabat kita akan bergabung juga bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Angka kesembuhan meningkat, peluang Kota Blitar keluar dari zona merah COVID-19 bertambah. Afik silakan. Sebanyak 8 orang terkonfirmasi positif COVID-19 telah dinyatakan sembuh per tanggal 7 September 2020. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saat on air di Mahardika. 8 orang ini terdiri dari seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Sentul, seorang bayi laki-laki berusia 4 bulan yang merupakan anak dari kasus konfirmasi Kelurahan Bendo, seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Karangtengah, laki-laki berusia 8 tahun kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, perempuan berusia 27 tahun dari Kelurahan Sananbetan, tenaga kesehatan laki-laki berusia 34 tahun kontak erat pasien konfirmasi Kabupaten Blitar, seorang perempuan 34 tahun kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Telumpu, dan seorang anak laki-laki 10 tahun kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Telumpu. Didik mengatakan dengan bertambahnya 8 pasien sembuh ini akan menambah harapan Kota Blitar menuju zona orange kembali. Meski begitu, Didik menghimbau kepada warga Kota Blitar untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Blitar sehingga angka kesembuhan di Kota Blitar terus meningkat. Secara hitungan kami yakin ada perubahan ya, karena dengan diikuti dengan kasus yang sembuh, dalam artian bahwa harapan kami
nanti dengan kepedulian yang banyak ya, nah, ini bisa menambah angka bisa bergeser orange. Ya, karena dengan diikuti dengan kasus yang sembuh, dalam artian bahwa harapan kami nanti dengan kepedulian yang banyak ya, nah, ini bisa menambah angka bisa bergeser orange. Dengan bertambahnya 8 orang sembuh ini menambah jumlah kumulatif sebanyak 121 orang, sementara yang melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar sebanyak 1 orang melakukan isolasi di Rumah Sakit Darurat, 5 orang berada di gedung isolasi, dan 7 orang meninggal dunia. Afik Rardian, Mahardika FM. Dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Afik sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19. Di Jatim News Today edisi hari ini, Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal